Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum. Kita masih dalam tafsir ayat yang ke-23 dari surat Az-Zumar. Beliau menjelaskan kata-kata mathani, yang ayat-ayat atau ayat disebut berulang-ulang oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dalam kisah-kisah cerita atau hukum-hukum atau janji-janji, ancaman-ancaman, sifat-sifat ahlul khair dan sifat-sifat ahlul syarr. Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang namanya di dalam Al-Quran, sifat-sifatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ini semuanya tentu bagi al-qalbul hayy, bagi hati yang hidup, memiliki makna yang sangat-sangat dalam. Beliau memberikan sebuah gambaran yang mudah dicerna. Bila kita menanam pohon, lalu kemudian kita siram satu kali, tentu sangat berbeda apabila pohon itu berulang-ulang untuk disiram. Demikian juga kaitannya barakallahu fikum dengan hati, rahimani wa rahimakumullah. Di saat terus menerus mendapatkan sentuhan, wejangan, nasihat dari kitabullah yang disebut berulang-ulang, akan benar-benar memiliki makna yang sangat dalam bagi seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah beliau menjelaskannya hal ini, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memberitahukan akan langkah beliau di dalam tafsir ini. Kata beliau rahimahullah, وَلِهَذَا سَلَقْتُ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ هَذَا الْمَسْلَكَ الْكَرِيمَ اقْتِدَاءً بِمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لَهُ. Kata beliau, berdasarkan ini ay Al-Quran disebut berulang-ulang dalam kisah, dalam janji. Saya menempuh di dalam tafsir ini dengan metode yang mulia ini, untuk kemudian iktidaan, meniru apa yang terdapat di dalam tafsirnya. Fala tajidu fihi al-hawalah ay hiwalah ala mawdi'in minal mawadi'. Engkau tidak akan menjumpai dan menemukan di dalam tafsir ini hiwalah, ya, artinya isyarat. Sudah, hiwalah itu barakallahu fikum, kalau kita artikan contoh, ya, sudah disebutkan di depan ayat sekian dalam surat ini. Beliau tidak melakukan demikian di dalam tafsir ini, walaupun sama ayatnya, sama, tetap beliau rahimahullah mendatangkan tafsirnya. Terkadang sama dengan tafsir yang di atas, terkadang beliau mendatangkan makna yang lebih. Bal kullu mawdi'in, ya, hiwala, mengalihkan kepada tafsir yang sudah lewat. Misalkan kita tidak menjumpai dan menemukan hal itu, beliau lakukan barakallahu fikum. Bal kullu mawdi'in tajidu tafsirahu. Bahkan setiap tempat
baik dalam kisahnya para nabi dan rasul. Di sana beliau berikan tafsir, terkadang sama, terkadang ada tambahan makna dan faedah beliau bawakan. Bal kullu mawdi'in tajidu tafsirah. Setiap tempat anda dapatkan tafsirnya, kamilal makna, sempurna maknanya, ghairu mura'in lima madha, dengan tanpa mempedulikan yang telah lewat. Ya, diulang lagi kisah ini, beliau tafsirkan. Di surat yang lain diulang lagi cerita itu, beliau tafsirkan. Tidak kemudian beliau barakallahu fikum mengalihkan pembaca kepada yang telah lewat. Beliau tidak lakukan itu. Nah, beliau ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa yang saya lakukan ini adalah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran Mathani. Berulang-ulang disebut, kata beliau, mimma yushbihuhu, apa yang semisal. Wa in kana ba'dul mawadhi'i yakunu absata min ba'din wa aktsara faidatin. Terkadang di sebagian tempat terdapat lebih luas dari yang lain dan lebih banyak faedahnya. Wa hakadha, lalu beliau menasihatkan kita semuanya. Setelah beliau sebutkan metode beliau di dalam tafsir ini, mengambil metode Al-Quran, mengulang-ulang, ya, disebut berulang-ulang, maka beliau juga melakukan demikian di dalam tafsirnya. Setelah itu beliau memberikan nasihat kepada kita. Wa hakadha yambaghi lil qari'il Qur'ani al-mutadabbiri li ma'anihi alla yad'a tadabbura fi jami'il mawadhi'i minhu. Beliau mengingatkan kepada kita, demikianlah, berdasarkan itu atau ini, sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Quran, yang mengkaji dan menggali maknanya, agar tidak meninggalkan satu penggalian atau penggaliannya, fi jami'na alla yad'a tadabbura fi jami'il mawadhi' minhu, di dalam semua, ya, tempat. Jangan dia tinggal, oh, kisah ini sudah ada yang di depan, tidak usah diulangi lagi. Kisah ini ada di depan, tidak usah diulangi lagi. Oh, jangan. Jangan engkau lakukan cara demikian, barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan bahwa sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Quran, mengkaji makna-maknanya, untuk tidak membiarkan dalam tadabburnya atau meninggalkan di dalam tadabburnya, ya, alla yada'a tadabbura fi jami'il mawadhi' minhu. Jangan dia tinggalkan untuk tadabbur, mengkaji dalam semua tempat. Walaupun mungkin janji ini sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah misalkan, diulangi lagi di dalam surat Al-Imran, Anda jangan tinggalkan. Jangan kau biarkan berlalu dengan mengatakan, oh sudah ditafsirkan. Oh jangan. Fa innahu yahsulu lahu bisababi dzalik khairun katsirun wa naf'un ghazirun. Maka dengan cara dia terus mengkaji apa yang terdapat di dalam Al-Quran, walaupun disebut berulang-ulang, akan terhasil pada dirinya atau dengan sebab itu kebaikan yang banyak dan manfaat yang deras. Ghazir, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, walamma kana al-Qur'anul 'azimu bihadhil jalalati wal 'azamah athara
fi qulubi ulil albabil muhtadin. Maka di saat Al-Quran Al-Azim ini keagungan dan kedudukannya, maka athara fi qulub ulil albabil muhtadin, berpengaruh di dalam hati mereka-mereka yang punya akal dan mendapatkan al-muhtadin, menjadi orang yang terbimbing dan mendapatkan hidayah. Jadi tidak cukup seseorang berlandaskan kecerdasan, kepintarannya, tetapi dia harus mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang ditipu dengan kecerdasannya. Betapa banyak orang tercelakakan dengan kepintarannya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Di sana ada orang yang lemah akalnya, memahami sulit sekali. Tapi dia di saat mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia bisa selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, yang paling berharga kalau demikian di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah adalah hidayah untuk terus berada di atas jalan al-haq. Rahimani wa rahimakumullah. Sekurang-kurangnya Anda, sesulit-sulitnya engkau untuk memahami, namun harga hidayah itu tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar tidak mendapatkan hidayah. Falihada qala ta'ala, pengaruh Al-Quran di dalam hati-hati orang yang ulul albab, orang-orang yang berakal itu, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Satu, gemetar kulit mereka-mereka yang takut kepada Rabb mereka. Kenapa? Barakallahu fikum. Lima fihi minat takhwifi wat tarhibil muz'iji. Disebabkan di dalam takhwifu, lima fihi minat takhwifi wat tarhibil muz'ij, karena di dalam Al-Quran itu terdapat takhwif, memberikan rasa takut, wat tarhib, menanamkan kekhawatiran dan kecemasan, kekhawatiran penuh kecemasan. Barakallahu fikum. Al-Quran demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu contoh ayat yang mungkin ada yang mengingatkan, barakallahu fikum, atau mendatangkan ayatnya, ya, Allah menyebutkan tentang ayat tanda-tanda kebesarannya di alam ini, takhwifa, dalam rangka untuk menanamkan rasa takut pada hamba ini. Tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, antum ketika berlayar di lautan, ini tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ada rasa takut, takhwif. Ketika datang angin kencang, kemudian petir menyambar, kilat, barakallahu fikum, hujan yang deras dan lebat. Semuanya itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, takhwifan. Ini pada ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah di alam ini. Pada ayat-ayat syar'iyah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, terlalu banyak hal yang semestinya menanamkan rasa takut kepada kita, pada diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah.
kemudian lembut hati kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ai inda zikrir rajai wa targhibi, lembut hatinya di saat dia membaca ayat-ayat yang terkait dengan roja, harapan yang mendatangkan harapan, wa targhib, dan dorongan. Barakallahu fikum. Fahuwa taratan yuraghibuhum li amalil khairi wa taratan yurahibuhum min amalis syarri. Al-Quran terkadang mendorong mereka untuk beramal-amal kebaikan dan terkadang memperingatkan mereka dari amal asyar, amal kejelekan dan kejahatan. Dzalika alladzi dzakarahu Allah min ta'thiril Qur'an fihim hudan lillahi ay hidayatun minhu liibadihi. Kata beliau demikian, yang Allah telah sebutkan tentang pengaruh Al-Quran pada diri-diri mereka, gemetar kulit-kulit mereka, kemudian bertambah lembut hati dan juga kulit-kulit mereka untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Allah menyebutkan pengaruh Al-Quran di tengah-tengah mereka, Allah mengatakan zalika hudan lillahi, itulah dia petunjuk dari Allah Azza wa Jalla liibadihi, bagi hamba-hambanya. Wa huwa min jumlati fadlihi wa ihsanihi alaihim. Maka Al-Quran itu termasuk dari sejumlah karunia Allah dan kebaikan Allah Azza wa Jalla atas mereka. Yahdi bihi ay bisababi dzalik, Allah memberikan hidayah dengan itu semua. May yasha'u min ibadih, siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yahtamilu annal murada biqaulihi hudallah, nah, hudallah bukan hudalillah. Tadi saya baca hudalillah. Hudallah alladhi la tariqa yuwassilu ilallah illa minhu. Wa yahtamilul murad biqaulihi dhalika ay al-Qur'anul ladzi wasafnahu lakum. Ada kemungkinan makna yang dimaksud dengan kata-kata dzalika yaitu Al-Quran yang telah kami sifatkan buat kalian sebagai petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla illa minhu, kecuali melalui Al-Quran tersebut. Yahdi bihi man yasha'u min ibadi, Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran kepada siapa yang dia kehendaki dari hambanya. Barakallahu fikum. Tentu tidak kemudian hamba itu serta-merta mendapatkan sebuah hidayah dari Allah. Beliau menyebutkan Imam As-Sa'di, seseorang itu dikehendaki mendapatkan hidayah karena ada sesuatu yang muncul dari orang tersebut. Apa yang muncul itu? Mimman hasuna qasduhu, orang yang memang tujuannya itu adalah baik dan bagus. Barakallahu fikum. Tentu bagi tulabul ilm ini adalah catatan yang sangat berharga. Seseorang yang jahat niatnya, jahat kemauannya, rusak keinginannya, barakallahu fikum,
terhadap orang, terhadap dakwah, terhadap ini, terhadap dinul Islam dan seterusnya, tentu barakallahu fikum berat atau sulit baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yahdi bihi may yasha'u min ibadihi mimman hasuna qasduhu. Orang yang punya kemauan, keinginan yang baik dan bagus, barakallahu fi. Coba antum perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita sehari-hari saja, bersama istri kita, bersama anak kita, barakallahu fikum. Kalau seorang istri punya tujuan yang jelek di hadapan suaminya, maaf-maaf. Atau seorang anak punya tujuan yang jelek di hadapan kedua orang tuanya, ya, dia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mendapatkan barakallahu fikum hidayah menuju kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunnya hidayah itu ada yang memanggilnya, ada yang mengundangnya, ada yang menariknya, ada magnet dari individu orang tersebut. Kapan? Mimman hasuna qasduhu. Orang yang punya tujuan yang baik, barakallahu fikum. Makanya antum perhatikan baik-baik ketika antum membaca Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, setiap saat, setiap hari, setiap salat, orang-orang Islam selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan Allah yang lurus. Tapi dari kenyataan yang kita jumpai dan kita ketemukan, berapa orang yang berjalan di atas jalan yang lurus itu? Lalu di mana letaknya, barakallahu fikum? Pertama, tidak memahami apa yang sedang diucapkan di hadapan Allah. Kelemahan, barakallahu fikum, kekurangan yang harus kita jawab buat diri kita sendiri. Lah kalau seseorang, maaf-maaf, berbicara tapi dia tidak paham apa yang dibicarakan, sama kan dengan burung beo, Assalamualaikum, Assalamualaikum, yaitu diajarkan, dia tidak paham, barakallahu fikum. Sehingga siapapun yang datang, ya diucapkan salam. Kafir, ya ada anjing, ada kucing, semuanya disalami. Ya karena dia tidak faham. Ini satu. Dia akan mendapatkan dari permintaannya sesuatu yang dia tidak memahami apa yang sedang diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kelemahan. Yang kedua, barakallahu fikum, ini tidak ada. Kedua, akankah ada qasad, kemauan dalam kondisi dia tidak mengerti? Ini kedua. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dia tidak memahami apa yang diminta. Bagaimana dia punya keinginan untuk kemudian mendapatkan, karena dia tidak faham. Dan yang ketiga, tidak ada upaya untuk mengejar jalan yang lurus yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketidakfahaman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bedakan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Dia terlihat, dia faham, dia punya keinginan yang baik, terus dia berusaha, dia didik anaknya, dia marahi anaknya, ya ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, barakallahu fikum, dia marahi. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan. Hafidh, kalau dia memahami apa yang diminta. Bagi seseorang yang belum dianugerahkan anak, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan. Ada upaya dan ada usaha yang dia lakukan. Dia pergi ke dokter untuk memeriksa istrinya, memeriksa dirinya. Barakallahu fikum. Dia melakukan hal yang akan bisa membuahkan anak.
Rahimani wa rahimakumullah, karena dia paham apa yang diminta. Maka oleh karena itu, ternyata sebuah hidayah itu tidak akan turun dan datang kemudian gleb simsalabim dapat kamu, yang itu enggak dapat. Undah. Semuanya adalah terkait dengan orang yang akan membawa hidayah itu sendiri. Kata beliau, barakallahu fikum, yahdi bihi may yasha'u min ibadihi mimman hasuna qasduhu. Orang yang baik kemauan dan keinginannya, coba antum kaji dalam perjalanan hidup kita. Di saat kita menginginkan sesuatu yang baik, ada bimbingan padanya. Tapi di saat kita menginginkan sesuatu yang jelek dan jahat serta buruk, tertutup seolah-olah jalannya. Barakallahu fikum. Memang demikian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti kata beliau, kama qala ta'ala yahdi bihillahu. Siapa? Allah memberikan hidayah dengannya. Siapa? Barakallahu fikum. Yang diberikan hidayah oleh Allah, manittaba'a ridwanahu. Allah berikan hidayah dengan Al-Quran kepada siapa yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah Azza wa Jalla, subulas salam, hidayah kepada jalan keselamatan. Tapi ada upaya, ada usaha, dia meniti jalan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba kemudian untuk mematri dirinya. Dia mencoba untuk membenahi. Terus dia berbuat. Inilah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita terkejut di saat kemudian ada orang yang tadinya kok jelek, ini yang kita harapkan dia dapat hidayah, ternyata enggak dapat. Ternyata orang yang ya perilakunya, amaliyahnya, ilmunya, tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Mana yang membedakannya? Sekarang barakallahu fikum, kita diberitahukan bahwa ternyata di situ ada amalan hati yang mendukung hidayah itu datang. Apa? Kemauan dan keinginan engkau yang baik di dalam hidup. Keinginan engkau barakallahu fikum yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau ini mungkin masih mikir-mikir gimana ya, kalau saya begini, ya. Tidak ada. Sementara dia yang bekerja apa adanya, barakallahu fikum, makan pun mungkin kembang kempes, minum dan yang semisalnya. Tetapi dia punya niatan yang baik, kepingin jadi orang yang baik. Bedakan. Kalau ini masih mikir-mikir, waduh duniaku bagaimana, akan dikuras, akan dikurangi, akan ini, akan itu. Beda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, sekali lagi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa hidayah itu tidak datang begitu saja dengan tanpa ada kita yang mengundangnya, kita yang membukanya diri, kita yang kemudian menariknya, kita yang memintanya, kita yang menginginkannya. Barakallahu fikum. Apakah lewat amalan hati kita, hasuna qasduna, baik keinginan kita, atau amaliyah kita, manittaba'a ridwanahu, siapa-siapa yang mengikuti keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa may yudlilillahu fama lahu min had. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menyesatkan seseorang, tiada ada yang bisa memberikannya petunjuk. Allah menafikan akan adanya kemampuan dari siapapun untuk memberikan hidayah kepada orang yang sudah dipatok dan dicap serta divonis
oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah kesesatan. Tidak ada yang mampu untuk membukakan baginya jalan hidayah. Tidak ada yang mampu untuk meneranginya lentera hidayah. Tidak akan ada, barakallahu fikum, li'annahu la tariqa yuwassilu ilaihi illa taufiquhu wa taufiqu bil ikbali ala kitabihi. Diulangi kembali oleh beliau. Kata beliau, tidak akan ada jalan untuk menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taufiknya, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiq, dan taufik untuk kemudian menghadap, mempelajari, mengkaji, mengamalkan kitabihi, yaitu Al-Quranul Karim. Kata beliau, فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْهُدَى وَمَا هُوَ إِلَّا الضَّلَالُ الْمُبِينُ وَالشَّقَاءُ الْمُهِينُ. Kata beliau, apabila ini tidak terwujud, maka tidak ada jalan menuju hidayah itu, barakallahu fikum. Kita sudah menutup diri. Karena pada diri kita ini keinginan yang jelek, keinginan yang buruk, barakallahu fikum, menyembunyikan berbagai macam bentuk rahasia dan makar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak akan ada jalan menuju hidayah, rahimani wa rahimakumullah. Engkau berkelit ke sana kemari, loncat sana sini, dikejar oleh dalil, dikejar oleh hujah, dikejar oleh kebenaran. Ayo Anda kembali, ayo Anda berusaha loncat sana, loncat sini. Tidak mau, barakallahu fikum, untuk kemudian mengejar apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tiadalah itu semua melainkan kesesatan yang nyata dan kecelakaan yang menghinakan, barakallahu fikum. Tentu semuanya ini kembali kepada kita. Kita terus akan berhadapan dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang akan terus menarik apakah atau memilah apakah kita ini adalah orang yang jujur sampai akhir hayat kita, atau di pertengahan jalan termasuk minal kadzibin, orang-orang yang berdusta, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disitulah letak, di saat kita mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas al-haq, kita juga butuh hidayah untuk selalu istiqamah di atas al-haq. Sehingga jangan ada orang yang pede ketika mendapatkan hidayah, dia bersama orang-orang yang baik, dia bersama alim ulama, lalu kemudian merasa ya tidak akan ada lagi yang mampu mendatangi dia dari syubhat, mendatangi dia dari syahwat, mendatangi dia dari al-hawa dan hawa nafsu. Hafizani wa hafizakumullah. Tidak ada jaminan, walaupun mungkin alim ulama besar ini adalah bapaknya engkau, dia tidak bisa menjamin diri engkau. Kita masih mengingat perjalanan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, istri dan anaknya tidak mampu berbuat di hadapan ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kita mu'arrad, selalu berhadapan dengan ujian dan cobaan yang akan mengukur kadar kejujuran kita berjalan di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, atau barakallahu fikum, kedustaan di tengah jalan pada diri kita untuk benar-benar berjalan di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dulu engkau berfikir buat kepentingan dakwah ilallah azza wa jalla, Anda berjuang,
Anda berbuat untuk kepentingan dakwah ilallah azza wa jalla, tidak menutup kemungkinan bergantinya hari, bergantinya kemudian ahwal, berubahnya kondisi-kondisi, Anda kemudian beralih. Tidak lagi kepentingan dakwah yang engkau kedepankan, tidak lagi kepentingan al-haq yang engkau jadikan paling tertinggi dan teratas, tetapi engkau mengangkat dirimu, engkau membela dirimu, engkau membela kepentinganmu, dan seterusnya. Ini perubahan semuanya akan bisa terjadi di dalam hidup. Oleh karena itu, kita butuh selalu untuk mencari keistiqomahan dan sabat. Barakallahu fikum di atas al-haq rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan barakallahu fikum. Qala Allah azza wa jalla, afaman yattaqi biwajhihi su'al 'adzabi yaumal qiyamah wa qila lidh-dhalimina dzuqu ma kuntum taksibun. Apakah sama orang yang beriman, orang yang memasrahkan dirinya, dengan orang yang mencegah, melindungi wajahnya dari su'al azab, dari jeleknya azab pada hari kiamat? Tidak akan pernah sama. Orang yang beriman di kehidupan dunia adalah mulia, apalagi sekembalinya di sisi Allah azza wa jalla. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan untuk mencabut nyawa hambanya, karena itu adalah menyakiti dia. Barakallahu fikum, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ketentuannya harus demikian. Ketentuannya harus demikian rahimani wa rahimakumullah. Maka kondisi orang yang beriman apakah sama dengan orang yang yattaqi biwajhihi su'al azab yaumal qiyamah? Dia berusaha melindungi wajahnya dengan azab yang sangat jelek pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada orang-orang zalim, kata Allah azza wa jalla, dzuku ma kuntum taksibun. Dzuku, rasakan atas apa yang kalian telah perbuat. Wakila lizzalimi, Allah berfirman kepada orang-orang zalim, barakallahu fikum. Kita sudah mengerti rahimani wa rahimakumullah, kezaliman itu ada pada 3 perkara. Pertama, pada harta benda seseorang. Kedua, Anda berbuat zalim pada darahnya. Ketiga, Anda telah berbuat zalim terhadap kehormatannya. Tempat kezaliman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Maka udzakiru nafsi wa iyyakum li abna'i ala wajhil khas, untuk tidak kemudian membiasakan diri menyakiti saudara. Menyakiti saudara dan teman itu bisa dengan kata-kata jelek. Ya, yang sering kita dengar di anak-anak kita, terkadang kotoran disebut. Ya, barakallahu fikum, sedikit tai, jelek. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau kata-kata yang lain. Ini benar-benar menyakiti saudaranya, barakallahu fik. Dan ini adalah termasuk kezaliman yang besar di sisi Allah azza wa jal. Dan kezaliman itu adalah barakallahu fikum dosa besar. Atau engkau menyakiti saudaramu dengan memukulnya. Barakallahu fikum.
dalam hal ada pintu pembolehan untuk membalas pukulan, itu tidak boleh engkau melebihi dari apa yang diberikan kepada engkau. Anak kecil, ya, mukul engkau, ya sakitlah, mungkin kena pas, barakallahu fikum, tempat yang sakit, marah. Lalu yang namanya orang marah, maaf, tidak akan mungkin pukulan sekali. Wah, dipraktikkan karatenya, dipraktikkan taekwondonya, dipraktikkan apanya lagi. Ini tidak boleh. Jangan menyakiti siapapun juga, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini adalah perbuatan dosa besar. Bagaimana jikalau yang kau sakiti itu adalah ulama? Engkau hancurkan kehormatannya, engkau berdusta atasnya, barakallahu fikum. Tentu ini adalah kezaliman yang sangat besar dalam perjalanan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Engkau mencela dan mencerca orang-orang yang berjuang terhadap dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Dia adalah da'i, barakallahu fikum, dibutuhkan oleh umat. Misalkan engkau habisi, engkau cela, engkau jatuhkan. Saya lewat dalam kitab Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ndak hafal, barakallahu fikum, lewat dalam membacanya, rahimani wa rahimakumullah, bahwa siapa saja yang ayyara, yaitu mentakyir, membicarakan seseorang dengan kesalahan, dijelaskan oleh Imam Ahmad, kesalahan yang dia telah bertaubat darinya, maka dia pasti akan melakukan dosa itu sendiri. Dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan dosa yang dia, barakallahu fikum, mencela dan mencerca saudaranya. Rahimani wa rahimakumullah. Majlis Syekh Rabi, majlis musyawarah ulama, dikatakan majlis sir hizbi oleh seorang yang dari Misr, Khalid bin Uthman, apa siapa namanya, untuk menghukumi bahwa Syekh Rabi inharafa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata orangnya, subhanallah, punya riwayat-riwayat mau dikatakan sudah tidak pantas kita omongkan. Itu yang jadi rujukan haula al-musaffiqun. Rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamatal afiyah. Nas'alullah salamatal afiyah, barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah jami'an, kezaliman sekecil apapun jangan sampai terjadi. Walaupun itu pintu ada untuk engkau membalas, celaan membalas dengan celaan, ada pintunya. Tetapi jikalau engkau menanggapi celaan, sekali lagi saya mengingatkan, yadurruk, akan memudaratkan engkau. Biarkan berlalu. Ambil amal soleh darinya. Tabung amal soleh. Syukur ada orang yang diam-diam menabungkan buat engkau amal soleh, yang nanti engkau bisa mengambilnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, atadruna mal muflis? Tahukah anda siapa orang-orang yang dikatakan bangkrut itu? Bertanya Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang datang dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala barakallahu fikum puasa, tapi di dunia dia telah menyakiti ini, dia telah mencela ini, dia telah barakallahu fikum memukul ini, dia telah membunuh ini, dia telah menuduh qadzab ini.
dan seterusnya. Ternyata semuanya itu menjadi tabungan amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini adalah sebuah pintu? Anda setiap hari terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Saya dan antum semuanya. Ternyata ada orang yang menabungkan buat kita amal soleh. Semoga menjadi peringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, kita baca sekali lagi, abnai, jangan ada yang menyakiti saudaranya, temannya, baik dengan kata-kata ataupun menyakitinya, barakallahu fikum, dengan celaan, cercaan, atau menyakitinya dengan barakallahu fikum pukulan atau tendangan atau yang semisalnya. Tidak boleh terjadi, walaupun itu mungkin main-main bagi engkau. Ya, saling pukul-pukul, ya sakit. Namanya saling pukul, barakallahu fikum. Tidak ada orang yang senang untuk kemudian walaupun main-main kemudian sakit. Sekarang ya mungkin senyum ketawa, tetapi ya di dalam dirinya, hatinya, waduh sakit sekali membalas, ya dia enggak barakallahu fikum, enggak pas, enggak sepadan, enggak apa, mau membalas sakitnya walaupun itu main-main. Main-main boleh Anda, tetapi tidak boleh sampai menyakiti barakallahu fikum orang lain. Kemudian beliau mengatakan, hal yastawi hadzal ladzi hadahu Allah. Apakah sama orang yang telah Allah berikan hidayah kepadanya, wa waffaqahu li suluki tariqil musilati lidari karamatihi. Lalu Allah memberikan taufik untuk menempuh jalan yang menyampaikan kepada negeri kemuliaannya. Wa man kana fi dhalal, apakah sama orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dengan orang yang berada di dalam kesesatan? Wastamarra ala inadi, dan dia terus menerus atas penentangannya, hatta qadimal qiyamata faja'ahul azabul azimu faja'ala yattaqi biwajhihi alladhi huwa ashraful a'dha. Sampai kemudian datang hari kiamat, lalu datang padanya azab yang pedih, lalu dia berupaya untuk melindungi wajahnya, dan wajahnya itu adalah ashraful a'dha, anggota badan yang paling tinggi, yang paling terhormat, yang paling mulia. Wa adna syai'in minal azabi yu'athir fihi, azab, siksaan yang paling itu sangat berpengaruh padanya. Cubitan ya di pipi misalkan, ada pengaruhnya. Azab yang paling ringan pertama kali, ya antum lihat sajalah, uji coba ya, ketika antum berhadapan dengan api, mana yang lebih pertama kali dulu kena panas, merasakan kepanasan yang sangat. Mesti kaitannya dengan wajah, barakallahu fikum. Ya, wajah yang pertama kali terasa. Wa adna syai', na'am, fahuwa yattaqi fihi su'al azab li'annahu qad ghulliqat yadahu wa rijlahu. Kata beliau, dia berupaya untuk melindungi wajahnya dari kejelekan azab karena telah dibelenggu kedua tangannya dan kedua kakinya. Dia berusaha bagaimana caranya untuk melindungi wajahnya, barakallahu fikum. Wa qila lidh-dhalimin anfusihim bil kufri wal ma'asi, dan dikatakan kepada orang-orang zalim yang telah berbuat zalim pada diri-diri mereka, lidh-dhalimin anfusahum, telah berbuat zalim terhadap diri-diri mereka dengan kekufuran dan dengan berbuat ma'asi,
perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, taubihan wa taqri'an. Ini dalam rangka mencela dan mencerca. Dzuqu ma kuntum taksibun. Rasakanlah oleh kalian apa yang kalian telah lakukan dan perbuat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya, apakah kita tetap harus memperingatkan orang awam atau ikhwan kita yang baru-baru belajar dari kesesatannya kaum Mu'tazilah, terkhusus dari syubhatnya Mu'tazilah yang ada di tempat kita ini. Lalu bagaimana caranya yang hikmah, dikarenakan dengan awam memandang kita yang ada di sini sama dengan mereka. Jadi barakallahu fikum, pertama kali antum berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari sesatan siapapun penyeru kesesatan, rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan terus berlindung barakallahu fikum dari fitan ma zahara minha wa ma batan. Dan yang kedua, tentu kejelekan itu tetap antum barakallahu fikum berusaha memberitahukan kepada siapapun. Apakah dia adalah orang yang berilmu tapi dia belum mengerti tentangnya, atau orang yang baru-baru, maka tetap kita wajib untuk melindungi barakallahu fikum siapapun dari kejelekan, rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan penuh hikmah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah memanggil teman zombie itu adalah kezaliman? Apa zombie itu? Mayat hidup? Barakallahu fikum. Yaitu pelecehan, tak boleh. Jangan sampai ada yang senang zombie. Ini mayat hidup ini ya. Kalau bahasa Lomboknya kita apa ya? Kalau mayat hidup bahasa Lomboknya apa? Yang suka nakut-nakuti pocong ya? Atau jerangkongan? Ya barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan zombie bukan artinya mayat hidup, tetapi melak. Melak itu ya rakus lah kalau bahasa kita barakallahu fikum. Bagian temannya dihabisi ya. Pokoknya kalau sesuatu enggak mau sedikit, maunya barakallahu fikum. Kalau ada makanan, wah paling semangat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi tidak boleh. Walaupun mungkin kita menemukan teman kita demikian, tapi kita tidak boleh memberikan gelar. Kayaknya kemarin ada di anak idat yang menjelaskan zombie itu. Siapa? Antum ya? Apa itu? Karena beliau sudah kuliah, mungkin ada bacaan-bacaannya. Kenapa? Kanibal. Iya, rakus itu berarti melak gitu. Nah, jadi tidak boleh barakallah, dihindari. Sampai saya membaca tulisan di mana ada Aziz Zombie apa di mana. Ada tulisan itu.
Oh, dibaliknya iya. Subhanallah. Ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an memakai istilah-istilah yang gharib. Ya, kita harus memperkenalkan kepada adik-adik kita, kepada siapapun, nama-nama yang itu berbau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aina. Afwan Ustaz, mohon ditanbih santri tahfidz yang tidak ikut panen supaya mandi lebih awal agar tidak antri panjang, baik mandi sebelum zuhur ataupun sore. Jadi barakallahu fikum ya abna tahfidz, tolong diperhatikan ya antum. Barakallahu fikum sekarang abna i'dad dan TD1 TD2 mereka sedang berjuang barakallahu fikum ya membantu perjalanan dakwah ilallah azza wa jalla. Rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka juga ingin cepat untuk bisa masuk ke masjid barakallahu fikum, untuk bisa mendapatkan shop yang pertama ya. Maka tentu kalian harus ya lebih memperhatikan mereka, tentu dengan cara memberikan, pertama tentunya antum abna tahfidz jangan lalai, segera menyiapkan diri barakallahu fikum sebelum mereka datang untuk menyiapkan diri-diri mereka. Ya mungkin beberapa hari kita panen barakallahu fikum menyelesaikan urusan jagung, semoga menjadi modal dalam perjalanan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu ini adalah amalan mulia bagi mereka, dan terus saya mengingatkan semua pihak untuk menjaga keikhlasan barakallahu fikum ya, menjaga niatnya. InsyaAllah di saat lelah engkau dalam sebuah amalan besar di dalam dakwah ini, Allah Azza wa Jalla akan memberikan lebih tambahan di atas kelelahan selama engkau menjaga niat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekali lagi saya mengingatkan barakallahu fikum kepada abna tahfidz untuk segera menyiapkan diri sebelum ya saudara-saudaranya datang, yakni TD ataupun i'dad, untuk kemudian mandi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nanti kalau ada ya yang masih tolong diberitahu ya, tolong diberitahu setelah tanbih ini. Ada yang kemudian tidak memperhatikannya barakallahu fikum, tolong ya antum serahkan namanya ke saya. Barakallahu, saya akan panggil biiznillah. Barakallahu fikum. Naam. Tafaddalu barak subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la